Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada yang pagi hari ini datang ke gereja sudah sarapan? Anak-anak? Siapa yang sudah sarapan pagi hari ini datang ke gereja? Belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi mungkin bagi orang-orang dia nggak sarapan kali ya, karena hitung kalori, hitung minyak, hitung semua dan lain sebagainya. Tapi kalau semua belum ada yang sarapan, saya minta maaf ya kalau ada gambar yang ini mungkin menggoda kita. Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran kita waktu kita lihat gambar ini? Apa coba? Apa lagi? Apa lagi? Apalagi yang terlintas di pikiran kita? Wow ya, enak, lezat dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bagi kita, waktu kita lihat babi panggang, babi guling, kita pasti akan kasih respon, aku akan siap untuk makan, enak, wow. Tetapi bagi sebagian orang, babi panggang itu gak enak, jijik, haram, nggak baik. Bapak Ibu, kita hidup di tengah-tengah dunia yang setiap orang itu punya latar belakang kehidupan yang sudah mendarah daging. Dari latar belakang itu mendorong dia untuk memandang, mendorong dia untuk melakukan. Bapak Ibu, kalau aku dari kecil anggap ini enak ya, karena dinaruh banyak, aku pasti sampai besar akan berpikir ini enak dan makan. Bagaimana dengan orang yang punya pandangan berbeda? Pasti juga bilang nggak enak, jijik, haram. Setiap orang itu punya pandangan yang berbeda-beda terhadap sebuah keadaan. Tidak hanya terhadap makanan, tetapi terhadap semua aspek. Yang celakanya, kalau pandangan itu kita jadikan standar kehidupan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Orang itu begini dalam kehidupannya, seperti gambar sebelumnya. Worldview versus Christian view. Kita ada di mana? Men's theory atau di Holy Bible? Bapak Ibu, setiap orang itu tadi contoh ya, punya pandangan yang berbeda-beda terhadap sesuatu. Termasuk ketika dia memandang kehidupan dunia ini. Dari sisi yang mana, Bapak Ibu, ini yang boleh menjadi question kita di pagi hari ini. Kita ada di mana? Kedua-duanya ini baik. Pandangan ini baik, ini juga baik. Tetapi baik di dalam versinya. Dan versi yang mana yang harus kita jadikan standar, supaya kita bisa tahu mana yang baik dan kita lakukan. Supaya kenapa? Supaya kita bisa menjadikan pandangan itu menjadi titik bertumpu kita di dalam zaman yang terus berubah. Betul juga anak-anak dan remaja. Ada di mana? Di pandangan holy atau di pandangan ini? Kerangka dunia. Worldview atau Christian view? Pandangan Kristen atau pandangan dunia? Maka Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar supaya kita tahu. Kenapa? Karena zaman itu terus berubah. Maka kalau pagi hari ini kita berbicara mengenai judul khotbah yaitu sepanjang zaman, itu berarti kita harus memulainya untuk menelusuri dari awal mula zaman ini berada. Berarti kita tahu ya, awal mulanya adalah di Taman Eden. Di Taman Eden atau kisah Adam dan Hawa. Kita perlu masuk untuk melihat Adam dan Hawa pada kerusakan yang pertama. Kenapa? Supaya kita bisa antisipasi apa yang harus kita lakukan di tengah zaman kita hari ini. Supaya kita kenapa? Supaya zaman itu tidak menarik kita dan akhirnya membuat kita menjadi duniawi. Kita yang semestinya dipanggil jadi berkat, tapi kita jadi duniawi. Ikut-ikutan dengan zaman yang kadang-kadang tidak Alkitabiah. Maka kita perlu belajar ini. Maka kita perlu baca Alkitab, bro ya. Kita baca di Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kejadian 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah membukanya, saya minta semua perhatikan Alkitab, tapi ada orang-orang yang mau dengan spontanitas untuk membaca. Siapa ayat 1, siapa ayat 2, siapa ayat 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, kalau ada yang membaca saya tunjuk ya. Sudah? Dimulai dari ayat yang pertama, saya minta dengan kasih ada yang membacanya bagi kita semua dengan suara yang keras tentunya. Kejadian 3 ayat 1. Ada ular yang paling cerdik dari segala binatang yang
binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2. Lalu sahabat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun tabak buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon-pohon itu baik untuk dimakan dan senang kelihatannya. Dan itulah pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat terakhir. Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk kepada pembahasan firman Tuhan ini, saya mau kita pagi hari ini boleh membawa diri kita seolah-olah kita Hawa. Gini, Bapak Ibu, kalau kita pagi hari ini duduk di satu kursi panas, saya kursi tengah-tengah, kita duduk di satu kursi panas di tengah-tengah pengadilan, atau di tengah-tengah kita lagi duduk sendirian di depan. Coba kita bayangkan ya. Coba sekarang lepaskan dulu semua segala apapun yang kita pegang. Kita bayangkan dulu, kamera kalau nggak salah nggak shoot ya. Ya, siap ya? Kita bayangkan kalau kita hari ini duduk di satu kursi di paling depan. Kita duduk di kursi di paling depan. Waktu kita duduk dengan kebingungan. Ingat ya, kita bayangkan coba kita duduk di kursi di paling depan atau kursi pengadilan. Kita lagi duduk di dalam kebingungan, kebimbangan, bahkan lagi duduk di dalam begitu banyak cercaan yang lagi menunjuk kepada kita. Coba kita bayangkan. Waktu kita lagi duduk di depan kita ini, lagi duduk di sini, tiba-tiba ada tiga orang datang menghampiri kita dan tunjuk tangannya ke kita begini. Orang yang pertama tunjuk ke kita, orang yang kedua juga tunjuk ke kita, orang yang ketiga juga tunjuk ke kita. Bayangkan ya, tapi bukan cuma tunjuk, tapi dia bilang begini. Contoh kalau yang duduk sini adalah Pak Leo, dia bilang ke Pak Leo. Pak Leo, aku yang benar, dia yang salah. Percaya deh sama aku. Orang kedua bilang, enggak, aku yang benar, dia yang salah. Aku punya teori. Orang yang ketiga juga datang, enggak, aku yang benar. Coba deh, dia tunjukkan semua. Dan kita lagi duduk di dalam kebingungan, kebimbangan dan kita tidak tahu. Tapi kita juga sebenarnya punya pikiran. Tapi karena dicerca oleh berbagai macam opini, kita jadi tambah bingung. Nah, bagaimana kalau kita ada di posisi ini? Apa yang kita rasakan? Bingung karena semua orang saling beradu argumen untuk tembak ke kita, bahkan tunjuk tangan ke kita. Dan kita pun sebenarnya, yang mana nih yang harus kita percaya? Karena semua seolah-olah meyakinkan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira begitu yang terjadi dengan Hawa di Taman Eden. Begitu yang terjadi dengan Hawa di Taman Eden. Saya mau bawa kita supaya kita menaruh diri kita menjadi pembaca pertama pada waktu itu. Hawa begitu pun di Taman Eden. Dia lagi diperhadapkan oleh apa? Oleh hujan opini. Iblis kasih dia banyak opini. Digiring oleh iblis, tapi dia juga punya pandangan apa yang dia mengerti dari Tuhan. Tapi iblis bilang, no, aku. Bagaimana? Tuhan juga bilang. Maka pada waktu itu Hawa betul-betul lagi dihantam oleh berbagai opini, pendapat, dan dia lagi berusaha. Tapi ketika Hawa lagi dihantam oleh opini, iblis menghantamnya dengan opini yang begitu meyakinkan, ya kan? Iblis menyodorkan opininya di dalam ayat 1, ayat 4, ayat 5. Enggak, aku benar. Ini enggak, aku benar. Enggak, aku ini begini. Begitu itu bilang. Enggak, aku benar. Aku
sih tujuan iblis? Cuma dua, memberikan pandangan baru terhadap buah. Tapi yang kedua, menggoyang pandangan Hawa dari apa yang dia mengerti dari Tuhan. Digoyang sama iblis, bahkan dirubah pandangannya. Iblis mau bilang, sebenarnya Tuhan itu nggak baik sebenarnya. Kalau dia baik, kenapa dia larang kamu makan? Tapi ketika Hawa mendengar perkataan itu dari iblis, Hawa juga ingat satu perkataan Tuhan. Coba kita buka di Kejadian 2, kita undur. Apa sih yang Tuhan pernah kasih perintah kepada manusia, kepada mereka, kepada Adam? Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepadamu, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ingat ya, punya background opini, tapi kalau orang lagi dicerca itu bisa bimbang, sama seperti Hawa. Nah ini yang terjadi kepada kehidupan Hawa waktu itu. Lagi memberikan pandangan baru, tetapi lagi ini menggoyang pandangan Hawa. Maka Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Hawa? Kalau kita baca perikop tadi, Hawa diam, Hawa enggak jawab lagi. Pertama kan Hawa berargumen kan, enggak. Tapi Hawa enggak jawab lagi. Kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, Hawa enggak jawab. Hawa merenung dan memikirkan pandangan-pandangan yang dia terima, termasuk dari Tuhan dan termasuk dari iblis, termasuk dari apa yang dia tahu. Dia memikirkan kayak orang yang di depan kan, si A bilang, si B bilang, si C bilang, gimana ya? Ini. Nah Hawa lagi diperhadapkan dengan bagian ini, tapi Hawa juga lagi merenungkan dua hal. Apa sih yang dia renungkan? Ingat ya, Hawa lagi renungkan dua hal. Yang pertama, Allah baik gak sih? Hawa lagi lagi meragukan kebaikan Allah. Kebaikan Allah sedang dipertanyakan oleh Hawa karena dia mendengar kata iblis, kalau dia baik maka dia kasih. Kenapa Allah marah ya? Aduh, mana nih? Tapi yang kedua, Hawa juga udah mulai bingung. Keren ya kalau jadi Allah. Dia enggak? Hawa pasti tahu loh. Wih, Allah bisa kasih ini, bisa kasih itu, sediakan taman. Bagaimana kalau aku jadi Allah? Jadi dua itu timbul di hati dia. Tapi waktu dua hal itu timbul di hati Hawa nggak dengar banyak sebenarnya kalau kita melihat. Tapi Hawa mengambil kesimpulan sendiri, atau Hawa memberikan pandangan sendiri terhadap buah yang dia tahu. Maka Hawa mengajukan 3 asumsi di awal. Kalau orang pernah kuliah, skripsi, harus ada asumsi dulu baru buat skripsi. Kalau enggak, bagaimana skripsi mau jadi? Maka Hawa buat 3 asumsi awal di ayat 6. Perhatikan di Alkitab kita, coba perhatikan. Apa yang Hawa kasih pandangan? Hawa bilang begini, buah pohon itu baik. Hawa dia lihat buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap dan memberikan pengertian. Saya sudah pernah jelaskannya di beberapa minggu yang lama. Maka Bapak Ibu lihat ya, Hawa mengambil kesimpulan sendiri dari apa yang dia mengerti terhadap buah itu. Waktu Hawa mengambil kesimpulan itu, untuk kalau kita skripsi kan kita harus membuktikan kan asumsi kita, ya enggak? Kita buktikan dengan kita tulis di skripsi, ada buku-buku yang mendukung supaya kita punya skripsi boleh dipertanggungjawabkan di depan dosen yang sedang kita. Karena asumsi kan. Nah, Hawa kasih asumsi. Waktu Hawa kasih asumsi, ini kalau guru-guru atau anak yang lain ini kayak metode ilmiah dan psikologi. Nah, waktu itu Hawa kasih asumsi untuk memastikan kalau dia benar. Hawa makan, ya kan? Iya kan? Hawa makan dan dia kasih makan kepada suaminya. Alkitab tidak mencatat kalau Adam itu uji dulu baru dia makan. Enggak, dia makan juga tanpa menguji. Enggak ada Alkitab ya. Hawa kasih untuk menguji. Kenapa? Asumsi supaya dia tahu pandangan dia benar. Dia harus makan dulu, coba benar enggak? Ini yang salah ya. Coba dulu. Waktu Hawa coba, apa yang terjadi dengan Hawa? Waktu Hawa coba, apa yang terjadi dengan Hawa? Dengan manusia. Hah? Tujuan tercapai sebenarnya. Iya enggak? Tujuan sebenarnya tercapai. Tujuan tercapai di ayat 22. Tuhan bilang ya dia memang jadi seperti Allah. Tujuan tercapai, tetapi ada yang bergeser. Apa yang bergeser?
Yaitu ini nih, berpindah dari yang biasanya bergantung kepada Allah, berpindah bergantung kepada diri sendiri. Dari mana kita bisa tahu? Contohnya telanjang. Dari mana Hawa bisa bilang itu jahat, nggak baik, dan dia semangat tidak pohon ara? Kalau bukan dia dapat guru ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia sudah dapat pengetahuan tentang yang baik dan yang Allah. Memang sama kayak Allah, sama, tetapi apa yang diputuskan, apa yang didefinisikan, apa yang ditentukan itu tidak bergantung kepada Allah. Kontradiksi dengan pandangan Allah. Bagi Allah baik kamu telanjang waktu itu ya, belum jatuh dalam dosa. Tapi ketika Hawa jatuh dan ada, dia bilang nggak baik. Dari mana? Dari tadi sudah makan buah. Tercapai nggak tujuan manusia untuk dapat pengetahuan? Capai sebenarnya. Tapi ketika tercapai, ada nilai yang bergeser dan yang bergantung kepada Tuhan, berpindah bergantung kepada manusia, versinya kita sendiri. Maka ini yang terjadi di dalam kehidupan manusia sejak awal. Memang jadi seperti Allah, tetapi ditentukan dari pandangan manusia. Bapak Ibu, ketika mereka jatuh begini, kontradiksi terjadi. Bahkan mereka hidup tanpa Allah, merasakan apa yang artinya nggak baik. Bahkan mereka harus bekerja, bersusah payah. Itu karena mereka mau tahu yang terbaik. Tapi selanjutnya, yang lebih parah apa yang lebih parah? Yang lebih parah adalah mulai dari situ terjadi perang pandangan antara hidup antara manusia dan Tuhan. Enggak, bagi aku begini uang, bagi Tuhan beda. Enggak, bagi aku keluarga begini, bagi Tuhan beda. Ya kan? Kita mau jadi seperti kita sendiri dari awal. Perang pandangan dari awal. Enggak, aku mau didik anak aku begini. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Dari awal. Man, manusia atau Holy Bible. Perang pandangan itu terjadi sejak awal. Maka ini Bapak Ibu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Semua memang tercapai, tapi ini. Dan Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ini, ada satu buku yang baik sekali untuk kita baca. Apa sih buku judulnya? God's at War, ilah-ilah dalam peperangan. Jadi buku ini modal begini. Dalam pikiran dan hati manusia itu selalu terjadi peperangan. Peperangan apa sih? Karena ada sesuatu ilah yang ingin merebut tahta di hati kita. Waktu dia merebut tahta di hati kita, dia tidak hanya berdiam, enggak, tetapi dia yang memenangi hati kita akan mengontrol seluruh hidup kita. Itu terjadi dengan Hawa. Ketika berperang, ilah diri berhala mengontrol dia dan jatuh dalam dosa. Bahkan itu setiap kita, termasuk pagi tadi, berperang loh. Mau saat teduh atau bangun berhura-hura, mandi ke gereja, itu berperang. Ilah dalam kota berperang. Mau tunduk kepada Tuhan atau mau tunduk kepada aku yang mau saat teduh pagi, itu ilah juga berperang. Allah berperang di pikiran kita. Maka ini yang terjadi pola dosa yang sama. Dan pola dosa ini terjadi ketika Kain membunuh Habel. Kain menjadi penentu kehidupan adiknya. Padahal Allah yang menentukan kehidupan manusia mau mati atau mau hidup. Berpindahnya ke manusia. Kenapa? Karena dia membiarkan diri ditentukan oleh dirinya sendiri. Baik sih, tapi versinya Kain, bukan Tuhan. Maka Bapak Ibu, ini yang terjadi dan terus menerus sepanjang zaman, sepanjang waktu, menggerogoti kehidupan manusia, bahkan menggerogoti kehidupan anak Tuhan, bahkan sampai ke gereja. Maka ini yang harus kita lihat di setiap zaman. Pola ini ada terus. Bapak Ibu, pagi hari ini saya tidak akan membahas zaman per zaman ya, karena kita akan panjang sekali. Tapi saya akan mengambil beberapa zaman aja, supaya kenapa dari zaman-zaman itu kita bisa melihat bagaimana sih umat Allah terbentuk dan apa tantangannya di bagian itu. Maka mari kita mulai dari zaman yang pertama. Zaman di mana kita akan melihat pola kehidupan manusia dengan pola dosa yang sama. Coba kita lihat. Ini agama-agama ya. Iya kan? Ini agama ya. Ada agama apa nih? Berbagai agama ya. Bapak Ibu, ada yang tahu kapan agama itu muncul? Kapan agama masuk ke Indonesia? Ada yang tahu, Pak Iwan, kapan agama muncul? Ibu sejarah itu siapa sih yang ada sejarah? Oh, Miss Angie ya. Miss Angie, kapan agama muncul? Kapan
agama masuk ke Indonesia, pasti di abad-abad ke-6, ke-7, tapi kalau di Indonesia baru-baru ya, tahun-tahun 1000 lebih lah, masuk ke Indonesia dan berkembang. Tapi yang saya mau tegaskan di sini, jauh sebelum agama ada, kepercayaan sudah ada. Jauh sebelum agama ada, kepercayaan itu sudah ada. Dari mana kita melihat? Bapak Ibu, kalau kita mau lihat di dalam kehidupan Abraham atau di dalam kehidupan Mesir khususnya, karena zaman itu sudah ada Mesir ya, saya rasa mungkin Mesir itu bangsa yang paling tua ya di dunia. Kenapa? Karena dari zaman dulu sudah ada Mesir. Bapak Ibu, Mesir itu sudah memiliki kepercayaan. Dia menyembah banyak sekali Allah, politeis ya, menyembah banyak sekali dewa-dewi yang ada pada waktu itu. Tetapi kalau kita ingat khotbah saya tentang identitas 2 minggu lalu, Tuhan terus mereka ya. Tuhan terus mereka, bukan cuma mau bilang aku ini Allah lebih keren dari dewa A. Enggak. Tuhan bukan cuma mau bilang aku ini punya kuasa A lebih keren dari dewi B. Enggak. Tapi Tuhan lagi mau bilang aku Allah yang benar. Itu poinnya ya. Aku Allah yang benar. Bukan mau bilang aku Tuhan yang berbeda dengan B. Enggak. Aku punya kuasa. Enggak. Tapi Tuhan mau bilang aku itu Allah yang benar. Kenapa? Karena orang cari Allah tapi nggak ketemu, akhirnya ciptakan Allah-Allah dalam bentuk patung, dewa-dewi. Maka Tuhan mau bilang, aku ini Allah yang sebenarnya engkau cari pada waktu itu. Bapak Ibu, ini sebenarnya satu intervensi Allah di dalam zaman yang semuanya menyembah berhala. Kenapa saya bilang semuanya menyembah berhala? Kalau perhatikan khotbah 2 minggu lalu, saya pernah bilang kan, yang diperbudak itu tidak hanya bangsa Israel, tapi berbagai bangsa. Jadi pada waktu itu semua bangsa, Mesir jadi pusat, itu semua itu lagi masuk di dalam zamannya penyembahan berhala. Dan Tuhan intervensi supaya mereka tahu kepada Allah yang benar. Tapi ketika Tuhan mengintervensi, Tuhan menebus, Tuhan mengupayakan yang terbaik kepada mereka. Bahkan Tuhan kasih 10 tahun ya, supaya mereka sadar kepada Allah ini yang benar. Dan mereka tidak tunduk kepada dewa-dewi, karena waktu mereka tunduk kepada dewa-dewi, sama aja mereka tunduk kepada penentuan manusia. Kenapa? Karena konsep Allah itu diciptakan oleh manusia. Tuhan mau bilang, ini aku Allah, aku yang menentukan. Tapi apa respon bangsa Israel di zaman mereka beriman berhala? Jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitab Hakim-Hakim berulang-ulang kali, tidak hanya 1, 2, 3, 4, no, lebih daripada itu, bangsa Israel jatuh di dalam penyembahan berhala. Kenapa jatuh, loh? Kita lihat jatuhnya karena pola yang sama. Coba kita buka yuk di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Coba dibuka. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Saya menunggu sampai semua sudah buka Alkitab. David, ada Alkitab di sini. Oke, sudah? Kalau semua sudah buka, kita baca ya. Ayat 25, Hakim-Hakim 21 ayat 25. 1, 2, 3. Setiap orang. Nah, ini pola yang sama ya dengan Hawa ya. Ini pola yang sama dengan Hawa. Manusia menjadi penentu, padahal Allah sudah bilang nggak boleh. Kontradiksi worldview dengan Christian worldview, dengan pandangan Alkitab, kontradiksi sekali. Maka ini dibilang manusia menjadi penentu. Bapak Ibu, pagi hari ini kalau kita anak Tuhan, bilang ya dari kita, kalau kita anak Tuhan, benar-benar anak Tuhan, waktu kita ditebus sama Tuhan, menjadi umat tebusan Allah, semestinya ada yang harus kembali kepada hakikatnya. Apa loh yang harus kembali kepada hakikatnya? Yang ini, waktu kita kan diciptakan, kita kan hidup bagi Allah. Allah menjadi penentu semuanya, ya enggak? Waktu kita jatuh dalam dosa, hidup bagi diri sendiri menjadi penentu. Tapi Allah mau kembalikan kita kepada versi kebaikannya Dia, penebusan. Memulai kembali, begitupun bangsa Israel. Ayo dong, ditata untuk pelan-pelan kembali hidup bagi Allah. Gak langsung ya, ditata dulu pelan-pelan. Dan mulai ditata nih,
Kalau dulu aku yang menentukan diri aku sendiri, aku mau kerja, ya oke, aku mau kerja bebas, aku sendiri. Tapi Tuhan mau tuh pelan-pelan menyerahkan, pelan-pelan serahkan sampai Tuhan yang jadi pengontrol hidup kita. Maka ini penebusan. Ini yang kadang-kala tidak kembali, yang kadang-kala kita biarkan yang penting udah selamat, goal, masuk surga. Tapi ini kita gak mau kasih. Kenapa? Karena enak kalau diri sendiri menentukan diri sendiri, ya kan? Enak mau bangun kapan aja, enak nggak mau ibadah, enak nggak apa-apa nggak usah ikut khotbah dan lain sebagainya, enak sekali. Tapi Tuhan mau kita dituntut oleh Tuhan, ya, dituntut oleh Tuhan. Maka kita baru pelan-pelan kasih sama Tuhan. Hak kita yang istimewa itu menjadi penentu, kasih ke Tuhan, karena Dia pasti akan memberkati kita. Amin. Maka ini yang pertama, Bapak Ibu. Bangsa Israel gagal. Kalau kita mau baca di Yeremia 17 ayat 5, Tuhan kan bilang kan, jangan bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Tuhan mau kembalikan ini. Jangan bergantung kepada kamu Andrian, kepada kamu Pak Tejo, kepada kamu Cekiau, bergantung kepada aku yang sudah tebus kamu. Maka Bapak Ibu, bangsa Israel pada waktu itu ditelan oleh zaman, ditelan oleh zaman, diseret oleh budaya, bahkan mereka percaya kepada sesuatu yang kalau saya pakai kata di zaman sekarang viral, ya kan? Pada waktu itu kan yang viral kan Dewa Dewi kan. Seluruh bangsa yang viral itu Dewa Dewi. Mereka ikut-ikutan dengan viral tanpa melihat kepada firman Tuhan. Maka ini yang terjadi dengan kehidupan anak-anak Tuhan pada waktu itu dengan mereka. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita perlu ingat ya, sekalipun kita anak Tuhan, jangan main-main kalau dengan dosa ya. Mereka juga tetap dihukum. Kita baca yuk satu kutipan yang pernah aku sampaikan ketika aku bertemu tentang nabung. Semua yang ngantuk baca ini. 1, 2, 3. Tuhan Bapak ini yang kita harus ingat. Tuhan memang panjang sabar membiarkan Adrian, mungkin contoh ya, meminum minuman keras. Tapi Tuhan juga gak mau aku tuh selalu candu kepada minuman keras. Pasti dihukum. Maka begitu pun dengan ini. Maka Bapak Ibu, Tuhan tuh hukum. Maka jangan main-main dengan dosa sekalipun kita anak Tuhan. Maka Bapak Ibu, bagian ini yang boleh menjadi bagian penting. Tapi kita perlu tanya kepada kita di zaman sekarang. Kita tarik nih ya, zaman mereka tarik ke kita sekarang, implikasinya, pilihannya. Kita mau ditelan zaman, atau kita harus semestinya merubah peradaban di zaman itu. Kita ditelan zaman, atau kita harus merubah sebuah zaman atau peradaban. Bapak Ibu, prinsip aku menjadi penentu itu sampai sekarang tuh ada. Kenapa? Karena kita sekarang kan lagi hidup di zaman postmodern ya, postmodernisme. Ada slogan-slogan di dalam zaman sekarang yang terkenal itu adalah kebenaran itu tidak ada kebenaran yang absolut. Bagi Andrian benar, belum tentu bagi Pak Yusuf benar. Bagi Miss Angie benar, belum tentu bagi Davin dan Pak Justin dan Pak Iman itu benar. Kebenaran jadi relatif. Maka manusia menjadi penentu bagi dirinya sendiri. Sekalipun Alkitab berbicara kita tidak mau benar, karena manusia menjadi penentu bagi diri sendiri. Ini berhala nggak? Berhala, sama sebenarnya berhala. Kita jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Di doa Rabu 2 minggu lalu saya pernah bilang, berhala itu artinya kita memperlakukan yang bukan Tuhan menjadi Tuhan di hidup kita. Itu Hawa, itu bangsa Israel, itu juga kita di zaman sekarang. Bapak Ibu, kalau mungkin di zaman dulu berhala itu kelihatan ya, patung ya. Zaman sekarang juga ada berhala yang kelihatan, misalnya uang, pacar kita, family kita, kalau terlalu kita takut karena keluarga lupakan Tuhan, itu jadi berhala juga diri kita. Tapi ada juga sebenarnya berhala-berhala yang gak kelihatan, tetapi itu berhala dalam diri kita karena desire kita, tujuan kita menuju ke itu. Ngerti ya? Contoh paling simpel. Bapak Ibu, kalau kita dulu mungkin, ini contoh paling simpel, kalau kita mungkin dulu pernah dibully atau pernah tidak dianggap sama orang lain. Apa sih Andrian? Pasti dalam hati aku akan timbul, awas ya kalau aku kaya ya, aku akan tunjukkan ke dia kalau aku tuh sukses. Akhirnya dalam hidup dia hari selepas hari
Dia kejar itu supaya membuktikan kepada orang lain kalau dia sukses. Padahal dia sama-sama memuliakan Tuhan. Itu juga berhala. Nggak kelihatan, tapi menghantam kita. Diam. Hati-hati ya. Maka Bapak Ibu, berhala itu bisa tujuan kita yang kita kejar, tapi sebenarnya bukan untuk Tuhan. Anak muda nih, kebanyakan begini. Termasuk juga banyak anak muda sebenarnya sekarang lagi candu kepada influencer. Ya, kutipan rohani. Lebih suka kutipan rohani, lebih suka baca kutipan rohani daripada baca Alkitab. Sembarang kutip, sembarang posting di medsos tanpa tahu itu benar. Cuman bagus lause dan lain sebagainya. Tapi kita nggak baca Alkitab. Terharu-haru baca buku rohani, tapi sama Alkitab belum pernah kita baca. Aneh ya, zaman sekarang ya. Hati-hati. Itu berhala yang tidak kelihatan, tapi merusak kita. Bapak Ibu, apalagi sih berhala yang tidak kelihatan? Saya kasih empat refleksi. Refleksi ini saya juga dapat dari sharing-sharing dari renungan yang saya juga terima. Maka kita boleh sama-sama renungkan ya. Karena memberkati saya juga mau share kepada Bapak Ibu. Apa sih yang pertama pertanyaannya? Ini mau jadi berhala kita. Kita sebenarnya takut jadi batu sandungan. Atau sebenarnya kita lagi pengen senangkan semua orang. Hati-hati loh. Karena berhala kita bisa jadi penerimaan. Ya kan, banyak orang yang kejar penerimaan, itu berhala. Diakui, pengen prestasi supaya diakui, tapi nggak puas, pengen lagi prestasi, tapi nggak puas, pengen lagi prestasi, nggak puas, supaya diterima, disayang. Itu berhala. Kalau kita nggak perhatikan, itu mengancam kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus pada zaman itu mau menyenangkan semua manusia, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia datang ke dalam dunia, bukan jadi raja dunia, tapi jadi raja segala bangsa, secara khusus rohani. Maka menurut bilang, Tuhan, ayo dong Tuhan, tebus kita dan Tuhan jadi kembali raja. Itu kan mau senangkan hati semua orang ya. Ketika Tuhan nggak bisa menyenangkan hati semua orang karena Tuhan mau tunduk kepada visinya Tuhan di dalam Tritunggal, Tuhan tuh dibunuh ya karena kebenaran. Ya kan? Kita takut jadi batu sandungan, atau kita lagi pengen menyenangkan hati semua orang. Itu bisa jadi berhala. Karena apa? Karena manusia itu butuh diterima, butuh diakui, butuh dihargai. Hati-hati. Yang kedua, kita takut gagal atau takut dilihat orang tidak berhasil. Ini orang ini jaga muka banget, ya kan? Sebenarnya banyak orang di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bukan takut gagal sebenarnya, tapi takut dilihat orang nggak berhasil. Tujuannya orang yang menilai dan dia yang menilai, bukan lagi Tuhan. Ini banyak loh. Banyak orang-orang yang begini sebenarnya, yang workaholic, tapi nggak semua ya. Bisa jadi workaholic karena dia takut bagaimana kalau bos dia takut nggak berhasil. Patokan manusia, nggak lagi Tuhan menjadi penentu. Ini contoh tapi bisa diaplikasikan dalam sehari-hari. Jangan-jangan itu berhala yang enggak kelihatan, tapi memakan kita dari dalam. Itu hawa yang terjadi. Nggak kelihatan berhala, tapi makan hawa dari dalam, akhirnya makan Tuhan. Maka Bapak Ibu, kita harus sadar dua refleksi ini. Refleksi yang ketiga, yang saya juga diberkati oleh refleksi. Kita mau mengerjakan sesuatu untuk karena peduli dan mau melayani, atau karena ini berhasil sendiri. Ini butuh pengakuan. Saya kasih contohnya pemimpin. Jangan sampai di era gue, aku punya institusi gagal. Sebenarnya aku yang pengen berhasil, bukan karena aku pengen peduli sama institusi atau organisasi. Ya, Bapak Ibu, setiap pertanyaan itu tipis sekali bedanya. Kalau kita nggak peka, yang tipis itu nggak kelihatan, kita jatuh dalam berhala. Begitupun dalam keluarga, di dalam semua aspek kehidupan kita. Sebenarnya aku nih apa? Lagi peduli untuk melayani, tapi ya sebenarnya kita hanya pengen berhasil sendiri supaya orang pandang aku. Balik ke poin 2, berhasil. Balik ke poin 1, disenangkan semua orang. Manusia berhala. Nggak kelihatan, tapi memukul kita. Tipis sekali. Maka berpekah dalam kehidupan kita. Question yang terakhir, dari semua yang kita lakukan, apa yang paling membuat kita puas? Kalau kita selesai mengerjakan sesuatu, pekerjaan, rumah tangga, keluarga,
dan lain sebagainya. Ketika orang nonton apresiasi kita, ketika kita dilihat, dipuji orang, ketika orang melihat kita dan bilang, wow, itu membuat kita puas sekali, atau ketika kita memuliakan Tuhan. Tapi banyak orang-orang yang di pekerjaan itu berhasil memuaskan orang, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Ada nggak Ustaz? Ada. Karena itu kepuasan dia. Berhala. Bapak Ibu, kita perlu refleksikan 4 question ini. Kalau nggak kita digilas oleh zaman, sama seperti bangsa Israel. Digilas oleh zaman penyembahan berhala. Maka Bapak Ibu, kita perlu sadar akan bagian ini. Tapi kita juga bersyukur kepada Tuhan. Karena ternyata tidak semua orang Israel itu kalah kepada penyembahan berhala. Ada juga orang-orang Israel yang hidupnya menang dan jadi berkat di dalam zaman. Kenapa? Karena dia betul-betul berdiri di dalam terang firman Tuhan. Contohnya di masa itu adalah Yosua. Coba kita baca yuk. Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 15. Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 15. Kita mundur. Tadi kan akhirnya. Sekarang kita mundur ke Yosua. Sudah, Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita tidak digilas dengan zaman dari berhala? Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 15. Yuk baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Oleh takutlah dan ibadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu pada seperti emas dan diusir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kau diami. Tetapi aku dan seisi rumah akan. Ini papa yang baik, papa yang mengerti sebagai papa yang beriman. Hai, pagi hari ini para orang tua khususnya papa-papa, maka ini yang dimengerti ya. Aku memilih, aku tahu Tuhan yang benar. Dia bilang ya, kalau kamu berpikir ini tidak baik, ingat perang pada pandangan. Kalau kamu memilih ini tidak baik, kalau aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini orang yang sadar siapa dia, karena dia tahu Tuhan yang benar itu siapa, yang sudah membawa dia dan bangsa Israel sampai ke titik itu yang tidak mungkin mereka lewati. Tapi Tuhan tolong melewati laut Teberau. Nanti putar-putar kota Yeriko sampai masuk, sampai kanak-kanakan dikasih buat mereka. Dan dia bilang di akhir dia sudah mau mati. Ini farewell ya, di akhir sekali. Aku tetap akan memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita hari ini? Secara khusus ya, papa-papa sebagai imam jamaah. Bapak Ibu, kita perlu lihat ini contoh yang Yosua kasih buat kita, menang di dalam zaman karena takut dan berdiri kepada firman, kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tak begini, kita pasti akan terus-menerus dikalahkan oleh zaman. Kenapa? Karena zaman itu terus berubah. Dan kita akan masuk di dalam zaman yang berbeda saat ini. Itu kita akan masuk di dalam zaman. Saya akan lompat jauh ya. Saya akan lompat jauh di dalam zaman pemerintahan Romawi. Bapak Ibu, pemerintahan Romawi itu pemerintahan yang terkuat ya. Pada waktu itu jadi ada Mesir, Persia, Babilonia, nanti sampai ke Romawi baru semua terpecah. Itu kekuatan Daniel sebenarnya. Nanti di Romawi kita bisa lihat banyak orang Kristen di zaman itu ditekan. Tapi bukan lagi berhala ya, tapi penderitaan fisik yang mereka alami karena mereka ikut Tuhan. Nah, minggu lalu Pak Marco sudah bilang ya, di abad pertama, di masa 54 sampai 68 Masehi, di eranya Kaisar Nero yang paling kejam, Pak Marco sudah bilang orang Kristen itu dianiaya karena kenapa? Ada yang masih ingat nggak? Kenapa orang Kristen dianiaya zaman itu? Ada yang masih ingat? Kalau benar Pak Marco mungkin kasih hadiah. Apa? Ini loh, kebakaran. Tapi ada 3 alasan sebenarnya yang membuat orang Kristen itu dianiaya.
dituduh membakar kota Roma. Tapi yang kedua, tidak mau menyembah dewa-dewi Romawi. Tapi yang ketiga, mereka menuduh orang Kristen itu kanibalisme. Kanibal. Kenapa? Karena katanya minum anggur, minum darah dan tubuh dan makan tubuh. Nah itu tafsiran yang sangat harfiah. Akhirnya karena tiga aspek ini orang Kristen itu dianiaya. Karena tiga aspek ini orang Kristen itu dianiaya. Bapak Ibu, sangat kejam memang kalau kita melihat kehidupan orang-orang Kristen di zaman itu. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita mau melihat ya, selalu di awal mula umat Allah terbentuk itu pasti ada tantangan iman, ya enggak? Tadi kan terbentuk ya umat Allah ya, tantangannya berhala. Sekarang umat Allah, gereja mula-mula terbentuk, tantangannya apa? Penderitaan. Ada tantangan, ada ujian untuk mengalami sebuah perubahan zaman dan kekuasaan. Tapi Bapak Ibu, bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan kita? Tidak hanya ini ya. Setelah Kaisar Nero itu berakhir, ada satu kaisar yang bangkit yang dengan jelas-jelas, kalau ini belum terang-terangan ya, belum terang-terangan menganiaya orang Kristen. Tapi setelah ini ada yang terang-terangan menganiaya orang Kristen. Siapa itu saudara? Kaisar bahasa mereka Diocletian tahun ke-4 sampai tahun 311 Masehi mengeluarkan dekret Decius yang mengizinkan penganiayaan secara terang-terangan, bukan seperti Nero ya, untuk membunuh orang Kristen. Tantangan zaman. Tapi pertanyaan yang boleh kita tanya, kita itu digilas oleh zaman atau kokoh berdiri di dalam zaman? Ada dari mereka yang akhirnya berpindah keyakinan, menyembah dewa-dewi, meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Tetapi ada nggak yang mereka tetap bertahan? Oh ada, banyak. Ada dari mereka yang malah makin kokoh imannya. Kenapa makin kokoh imannya? Karena mereka sadar kepada Tuhan yang memanggil mereka. Sehingga kalau kita baca di Kisah Rasul 2, orang-orang yang tadinya membenci orang Kristen jadi senang dan Tuhan menambahkan jumlah orang Kristen banyak karena ada orang-orang Kristen yang setia di dalam zaman yang menderita. Coba kita buka Alkitab. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Kalau ada yang membuka, saya minta baca. Saya minta semua perhatikan Alkitab, tapi satu orang yang boleh baca dengan suara yang nyaring. Orang yang berbeda ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sudah? Kisah 2 ayat 47, saya minta orang yang berbeda untuk membaca firman Tuhan ini kepada pagi hari ini. 1, 2, 3. Kalau nggak ada saya tunjuk deh ya. Saya minta ini deh yang baca. Risah. Kisah 2 ayat 47. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, disukai orang berarti tidak semua ya, tetap ada yang membenci lah. Tapi minimal mereka kokoh berdiri di dalam zaman. Bapak Ibu mau tantangan berhala, tantangan yang lebih susah, penderitaan. Kalau orang Kristen punya iman yang kokoh, bertahan. Dibenci, tapi disukai akhirnya dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Di tengah-tengah zaman, orang-orang Kristen yang betul-betul Kristen tahu kalau Pak Bengol ya, yang mengerti mereka punya identity. Mereka berdiri kokoh di dalam zaman. Ada yang gagal nggak? Banyak sekali orang yang gagal, tapi juga ada yang berhasil karena mereka betul-betul iman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, bahkan ada 2 rasul yang mati di zaman Kaisar Nero. Ada yang ingat nggak? Paulus dan juga Petrus. Itu di penjara dipenggal, Petrus disalib terbang. Mereka bukan orang bodoh ya, tapi mereka mengerti panggilan Tuhan di dalam zaman mereka. Maka ini yang boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen yang gagal, tapi juga ada banyak yang berhasil. Ada yang menyerah kepada zaman, tapi ada juga yang tetap setia berdiri. Bagi kita yang setia berdiri kokoh di dalam zaman, sekalipun menderita, ada berkat begitu. Apa sih berkatnya? Yuk kita baca di
Matius 5 ayat 10 sampai 12. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Sudah, Matius 5 ayat 10 sampai 12. Kita berbalas-balasan ya. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelumnya. Ini hadiah bagi kita. Kalau kita kokoh berdiri di tengah-tengah zaman, mungkin kita mati, tapi iman yang kokoh itu bertahan sampai kita ketemu dengan Tuhannya Yesus, face to face dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita hari ini? Bapak Ibu, orang-orang yang begini akhirnya bertahan tapi ada juga yang mati. Di zaman sekarang ada nggak? Kita kayak gini, nggak ada ya. Tapi mungkin juga ada, karena kemarin di Instagram lagi rame orang itu pasang lagu buat karena orang lagi ibadah, ya kan? Tapi kita di Bangka aman nggak ibadah? Ada nggak yang larang kita? Nggak ada. Tantangan kita zaman sekarang mungkin kita tidak menghadapi penolakan secara terang-terangan seperti kaisar-kaisar zaman dulu ya. Tetapi kita punya tantangan yang sebenarnya iblis kasih, tantangan yang diam-diam tapi menghadirkan. Apa sih dosa? Kalau kita sudah terlalu nyaman dan aman menjadi orang Kristen yang begini aja, itu yang akhirnya akan mengenai kita kalah oleh zaman. Pak Justin 5 tahun lalu jadi orang Kristen, sekarang harus beda. Aku jadi orang Kristen tahun ini 2025 kalau masih hidup, semestinya berbeda. Tidak boleh sama. Maka ada kobar supaya kita bertumbuh mengenal firman, semakin tambah, semakin tahu. Kalau dulu bagi aku doa itu bla 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 bla, tapi melalui firman Tuhan dikobar, aku tahu doa yang benar itu bagaimana supaya nggak salah berdoa. Itu ada perubahan nggak? Ada perubahan. Kita ikut Tuhan tahun pertama dengan 10 tahun ke depan, nggak boleh sama. Karena kalau kita jadi orang Kristen yang nyaman dan aman dengan kondisi kita yang kita nggak tambah iman, nggak tambah pengenalan, nggak ada pengetahuan, begitu aja, kita akan jatuh di dalam zaman, saya lompat ya, zamannya Martin Luther, abad pertengahan, tahun 500 sampai 1000 ke atas. Kita akan jatuh di zaman itu. Kenapa maksud? Di zaman itu sebelum Luther reformasi tahun berapa? Ingat nggak? 1517 itu gereja orang Kristen itu ada di posisi puncak dan mereka nyaman dan aman dengan posisi mereka. Kekuasaan di tangan mereka bisa melakukan semua hal. Paus pemimpin gereja, oke. Tapi mereka nyaman dan aman dengan posisi mereka, lupa kepada Tuhan, bahkan mengabaikan inti dari iman Kristen yang sesungguhnya. Pelan-pelan ya, tapi menghancurkan. Orang Kristen nggak lagi ditindas, tapi berada di puncak power. Tapi karena aman dan nyaman, begini-begini aja itu orang sampai kalau kita udah berumur ya udah tua, ngapain lagi belajar, pajak upah, nggak boleh. Kita harus bertambah orang Kristen. Karena kalau enggak kita akan terseret oleh zaman. Dan karena mereka terseret oleh zaman, dosa enggak lagi jadi dosa. Sudah kebiasaan dosa jadi sahabat. Udah dosa tapi nggak karena udah kebiasaan. Termasuk bukan karena kebiasaan. Karena dosa itu membuat mereka itu dapat kuasa, dapat uang. Agama dijadikan politik praktis dan agama dijadikan money laundry, cuci uang pada waktu itu. Karena Kristen ada di on top, di atas. Apa itu hati-hati dengan kita. Mau di bawah, mau di atas, hati-hati. Maka itu terjadi dengan gereja di abad pertengahan sampai reformasi Luther. Maka Bapak Ibu, karena aman. Karena aku pemimpin gereja berkuasa, mana mau sih orang turun kalau udah berkuasa, mau nggak? Apalagi karena agama, karena kuasa, menghasilkan uang. Wah, lebih nggak mau lagi kan? Jadi nggak apa-apa aja hantam yang salah. Itu juga yang terjadi dengan sekarang di gereja-gereja yang aneh-aneh ya, apalagi hamba-hamba Tuhan yang bilang itu Tuhan kaya dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu harus hati-hati kalau kita nggak koreksi dan berpegang.
mengklaim dirinya punya otoritas rohani untuk mengampuni dosa. Sehingga dia membuat surat, namanya apa? Ada yang ingat nggak? Surat indulgen. Bapak Ibu harus tahu ya, karena ini sejarah penting. Surat indulgen. Apa sih kalau tujuan surat itu? Yang pertama sebenarnya sebagai jaminan supaya orang itu selamat melalui surat itu, karena kan surat penghapusan dosa. Tapi yang kedua, supaya orang-orang yang sudah mati, yang menurut mereka masih ada di purgatori, itu selamat. Jadi kalau aku nih harus beli surat itu banyak, bukan cuma untuk Andrian, tapi juga buat Andrian punya dulu sekali yang sudah meninggal, harus beli supaya mereka selamat dalam api penyucian. Bapak Ibu, ini kenapa? Karena ini memanfaatkan kekuasaan dan otoritas rohani yang sebenarnya nggak rohani. Mereka buat ini sebenarnya ada tujuan yang pertama. Kenapa? Surat ini dikeluarkan oleh Paus Julius II dan Leo 10, bukan Pak Leo ya. Kalau Pak Leo ini dia keluarkan senyuman buat kita. Itu keluarkan surat indulgensia ya, Leo 10. Untuk apa sih pertama Paus? Untuk membantu pelaku surat ini supaya pembangunan gereja di Basilika Santo Petrus di Roma itu boleh terjadi, membangun gereja. Tapi karena punya kekuasaan sudah nyaman. Karena kalau orang zaman dulu kalau orang nggak ke gereja, kalau orang tuh melawan gereja, kita bisa mati loh. Kalau hari ini kita nggak ke gereja kan aman ya, kan sebenarnya nggak usah juga. Tapi kalau zaman dulu itu miskonsep mereka, mati loh. Kalau kita karena gereja itu punya power yang kuat sekali. Maka buat ini untuk pembangunan sebenarnya di kota Roma untuk membangun ini penggalangan dana di kota Roma. Semua perhatikan ke depan untuk penggalangan di dalam kota Roma. Tapi mereka memanfaatkan ini surat indulgensia. Semua beli nggak? Kalau berbicara mengenai selamat, pasti dong ya. Siapa sih nggak mau selamat? Siapa sih yang mau masuk neraka? Nggak mau. Beli. Apalagi Paus klaim otoritas untuk ini. Yang celakanya, yang aku bilang ya, jadi politik uang. Satu uskup yang namanya Uskup Agung Albert di Jerman, dia memakai kesempatan surat ini untuk keuntungannya demi membayar hutang dia kepada Bank Fugger. Kenapa kalau dia berhutang? Karena dia pernah nggak punya uang, tapi karena dia gila jabatan, dia beli jabatan dengan dia punya uang di Bank Fugger. Jahat nggak? Pemimpin agama. Nyaman aman zaman pada waktu itu. Jadi setengah dia kasih ke Basilika, setengah dia pakai untuk tutupi hutang dia di Bank Fugger. Karena dulu dia pernah membeli jabatan pakai uang gereja pada waktu itu, ketika punya power yang besar sekali. Maka Bapak Ibu, tapi ketika gereja punya power, tidak ada yang berani melawan karena pusat dunia pada di situ ya, besar sekali. Tapi ada satu anak muda, kita ini anak muda, makanan suka membilangkan kasih aku berapa, anak muda akan menggoncang dunia sekarang ya. Maka satu anak muda mati ya, dia berani berdiri menyuarakan kebenaran. Dia nggak pusing, tapi dia menyerahkan kebenaran karena dia tahu kebenaran. Martin Luther melakukan 95 tesisnya di pintu gereja Wittenberg tanggal 31 Oktober tahun 1517. Orang Kristen kalau nggak tahu sejarah ini jangan bilang Kristen, karena kita malas berarti belajar sejarah. Ini penting, karena kalau ini nggak ada, hari ini kita nggak boleh baca Alkitab dalam bahasa Indonesia. Karena reformasi itu ada karena ini juga. Kalau Bapak Ibu ini dia tempel di dinding, apa sih yang dia mau bilang? Dia mau menentang sebenarnya bahwa sebenarnya yang menyatakan bisa mengampuni dosa itu Allah, bukan Paus. Yang ketiga, pengampunan itu tidak berlaku bagi orang mati. Sudah mati kenapa masih mau beli-beli, ya kan? Tidak ada di Alkitab. Tapi yang terakhir, kita harus lihat keselamatan yang buta penegasan segala itu karena iman. Itu karena iman. Bahasa bangkanya faith alone, bahasa Inggris ya. Faith alone, Efesus 2 ayat 8. Bukan hasil kita. Kita mau cari-cari muka, kita mau saving dari muka. Kalau kita berdosa, gak berguna. Kita bisa senangkan sama manusia. Kalau Tuhan gak senang, gak berguna. Kita mau lakukan apa aja, diterima. Dapat
beriman, dihargai, tapi kalau itu tidak menyenangkan Tuhan, itu bukan. Maka dibilang hanya karena iman. Maka balik lagi ke dalam iman. Keselamatan adalah iman. Perbuatan tidak ambil andil di dalam keselamatan. Karena kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dan Tuhan bilang kebaikan kita seperti kain kotor. Bagaimana orang berdosa? Maka Martin Luther kokoh berdiri di zaman itu untuk menentang ketidakbenaran. Maka Bapak Ibu, ini yang boleh kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang kalau itu terseret. Luther juga kan diancam kan di pengadilan di kota Worms. Kamu mau cabut atau kamu mau taat? Tapi Luther bilang, here I stand. Aku berdiri di sini karena bukan karena aku, karena firman Tuhan. Dari mana sih kalau bukan dari kita belajar? Dari mana sih tahu kebenaran kalau kita nggak setia bersama kita? Kita mau berdiri dalam kebenaran, tapi kita nggak setia bersama kita nggak bertumbuh di dalam baik-baik. Maka Bapak Ibu, ini yang boleh kita renungkan, kita refleksikan sampai ke jalan kita saat ini. Maka apa sih implikasi paling sederhana? Saya tarik ke COVID ya, zaman sekarang. Bapak Ibu, kalau Tuhan itu intervensi zaman per zaman. Sekarang Tuhan intervensi nggak dengan COVID? Intervensi nggak? Kenapa kita takut-takutan? Boleh takut, boleh khawatir, tapi kita ingat tuh, Tuhan mengintervensi setiap zaman supaya manusia boleh hidup dengan baik. Dan Tuhan intervensi juga zaman sekarang. Maka itu iman anak Tuhan saudara. Ada Tuhan yang mengintervensi. Tapi lebih daripada itu, yang boleh kita tarik hari ini adalah kalau bukan Tuhan yang intervensi, tidak mungkin saya dan Bapak Ibu jemaat pagi hari ini boleh duduk beribadah. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Ustaz? Ya iyalah, kalau Tuhan membiarkan perbudakan terjadi di Mesir, kita bisa bahagia? Enggak. Sekarang pun bisa jadi Andrian ini budak. Syukur-syukur kalau Andrian lahir dari keturunan Firaun, atau ketika di sungai itu ditemuin sama putri ya. Tapi ketika mama aku taruh di sungai, terus tiba-tibanya muncul di sungai lain, ya udah mati, ya kan? Contohnya ya. Tapi itu intervensi Tuhan. Dan ini perlu kita bilang kepada anak-anak kita sebagai orang tua. Kamu sekarang bisa main TikTok, bisa punya handphone yang mewah, bisa tidur dengan papa, karena Tuhan intervensi supaya perbudakan itu dihapus. Karena Tuhan mengasihi semua manusia. Begitupun kita hari ini. Kita nggak bisa sekolah hari ini kalau perbudakan masih ada. Bagaimana kalau kita bukan keturunan Firaun, kita rakyat jelantah orang Israel, nggak bisa bebas. Yang kedua, bagaimana kalau surat indulgensia tidak diintervensi oleh Tuhan? Sampai hari ini Ibu Mini kalau berdosa mesti beli surat itu. Bukan cuma beli Ibu Mini, beli juga kepada orang-orang yang sudah mati. Duit kita mau dipakai untuk makan-makan habis untuk beli surat ini kan? Siapa yang tentang karena surat itu membahayakan orang-orang susah. Hari ini kita bisa shopping jalan-jalan ke Singapura mungkin kalau dulu ya. Kalau sudah bebas, nggak lagi diperbudak, nggak lagi kita beli surat indulgensia. Tapi yang terpenting, kalau Tuhan tidak intervensi melalui Yesus yang datang ke dalam dunia, kita pasti sudah dihukum mati di dalam neraka. Karena Tuhan, perbudakan dihapus. Karena Tuhan, surat dihapus. Karena Tuhan, jiwa kita bebas, menang karena Dia mati atas dosa. Sampai amin ya pagi hari ini. Pagi hari ini bisa beribadah karena Tuhan mengacobakan strata sosial. Kalau enggak kan dibeda-bedain kan, laki-laki Yahudi, perempuan yang bukan Yahudi di ujung sana. Ya dunia, Tuhan merubah supaya tatanan kehidupan itu bisa bagus. Maka kalau hari ini kita hidup, kita jangan menyia-nyiakan kebebasan yang Tuhan kasih. Kita harus hidup seperti orang-orang yang menang di dalam zaman, berdiri di dalam kerangka firman Tuhan. Ingatlah, bilang para kita di rumah, kamu hari ini bisa makan pizza hut karena kamu bukan lagi budak, kamu punya uang, karena kamu anak papa, karena Tuhan membebaskan kamu keluar dan dibebaskan, tapi karena kamu juga anak Tuhan. Tuhan bebaskan kamu hari ini supaya kamu hidup dengan bebas. Hari ini kita bisa murah-murah, bisa pesta mungkin sebentar. Karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa dan lain sebagainya.
supaya kita bisa ingat bahwa itu karena Tuhan, bukan karena kita. Maka hari ini, detik ini, kita boleh kembali dan kita boleh bilang satu hal. Apa sih kita boleh bilang satu hal? Back to Bible. Yuk bilang sama 1, 2, 3. Back to Bible. Selalu kembali kepada firman Tuhan. Mau didik anak, usaha, pekerjaan, rumah tangga, apapun itu, back to Bible. Kalau kita nggak back to Bible, kita sih oke sih ya, baik-baik aja, tetap kaya, tetap sukses, kita punya rumah, tapi lihat di dalam kekekalan. Saya berharap kita boleh berdiri kokoh di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi kerangka kita dimulai besok. Kita memulai dengan merenungkan firman Tuhan saat itu. Bapak Ibu, selama 1 minggu ini terakhir sekali, selama 1 minggu akhir ini, saya, Vanessa, Lauren, David di dalam grup Kobar, kita terus-menerus menerapkan kebiasaan yang baru sebagai orang Kristen saat itu. Ada saat terus share di grup, jadi David, Vanessa, Lauren, setiap hari. Susah, memang susah karena kebiasaan baru sebagai orang Kristen. Kamu tidak pakai masker, tapi harus dibiasakan supaya kelak kamu besar jadi anak muda, kamu berdiri di dalam firman Tuhan. Tidak jadi anak muda yang sembarangan. Maka 1 minggu ini berjalan